ya gitu. Ya sekarang gini, Yesus mengajarkan untuk menyembah siapa? Ya menyembah Bapa. Tuhan. Nabi Muhammad SAW mengajarkan umat Islam untuk menyembah siapa? Ya menyembah Allah SWT. Ya, kalau Bapa dan Allah itu hanya masalah terminologi nih. Bapa ini sebenarnya boleh dikatakan apa ya? Beresiko. Kalau kita menyebut Tuhan dengan Bapa itu beresiko. Kenapa? Kalau ada Bapa, ada anak, orang itu bisa akhirnya mengasosiasikan anak sama punya hakikat dengan Bapa, sama-sama Tuhan. Dari mana asalnya? Ya, asalnya dari mana? Pernah dengar dewa Zeus? Ya. Punya anak namanya Perseus. Perseus disebut setengah manusia, setengah dewa, disebut anak dewa. Kalau ada sebutan anak dewa, ada bab dewa, ini otomatis orang zaman dulu akan berpikir yang anak dewa ini juga dewa, artinya punya hakikat yang sama gitu. Itu resikonya maksud saya. Di Quran tidak ada sebutan Allah SWT itu dengan dewa, dengan Bapa, nggak ada. Yang ada dengan Rob. Rob itu artinya apa? Penguasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita berjumpa kembali di dalam diskusi lintas agama yang membuka cakrawala berpikir kita untuk dapat menemukan kebenaran yang sesungguhnya akan pengabdian kita kepada Sang Maha Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengutus para nabi dan rasulnya. Diskusi ini akan disajikan oleh Don Ditan. Ayo kita simak perjalanan diskusinya bersama-sama berikut ini. Nah, maksud saya begini. Ketika tadi dibilang nabi palsu, berarti kan yang harus kita perhatikan ada nggak ajaran Nabi Muhammad SAW yang berbeda dengan ajaran Yesus. Untuk menyembah siapa aja sama, ya kan? Yang dilakukan sama, ya sholat, puasa dan segala macam sama kan? Tapi ketika kita ke Paulus ngajarin dosa waris yang tidak pernah diajarkan Yesus. Paulus mengajarkan apa? Yesus Tuhan. Ya walaupun itu masih diperdebatkan ya. Artinya Paulus punya gagasan baru yang tidak pernah diajarkan Yesus. Berarti kira-kira yang nabi palsu, Nabi Muhammad SAW atau Paulus? Nah itu ketika saya melihat itu, pembaca ini, saya lihat, wah ini kok justru kelihatan sekali ya, justru malah yang membawa kita jauh dari Taurat Tuhan itu malah Paulus. Padahal Yesus pun tidak pernah bilang bahwa dengan kematianku, maka semua yang hukum-hukum terdahulu tuh batal gitu. Ini nggak ada kan begitu? Ya. Terus ya kalau di gereja kan kadang-kadang waktu sekolah minggu kita diajarin kita jadi anak-anak Abraham gitu ya. Anak-anak Abraham karena kita menerima janji yang sama dengan yang dijanjikan dengan Abraham. Nah kalau memang begitu teologinya berarti kan perjanjian Abraham dengan Tuhan itu kan salah satunya adalah dengan mengikuti Tauratnya Tuhan itu kan ya, dengan bersunat. Nah kalau Abraham belum diturunkan belum ya sih, Taurat. Itu Ishak ya itu ini Musa dong. Musa. Tapi maksudnya kan salah satunya itu kalau kita menjadi anak-anaknya kita mengikuti apa istilahnya ya? Apa sih? Bukan milal ya? Milah ya. Milah. Mengikuti milah Ibrahim lah ya. Di Quran malah disebutkan Nabi Muhammad SAW diperintahkan untuk mengikuti milah Ibrahim. Nah itulah salah satunya ya. Kalau kita memang disebut dengan anak-anaknya juga berarti secara nggak langsung kita sebenarnya terikat dengan itu karena ya. Sekarang ditelusurin aja dalam agama Kristen yang akhirnya menyatakan boleh tidak sunat itu siapa? Ya, nggak perlu sunat siapa? Paulus kan? Bukan Yesus kan? Sebenarnya Paulus tidak pernah menyebut babi boleh dimakan, enggak. Yang Paulus sebutkan hanya semua makanan halal. Ya, apapun yang kamu beli di pasar, kalau kamu beli dengan rasa syukur dan diberkati dalam nama Yesus, semua makanan halal. Itu kata Paulus. Tapi Paulus nggak nyebut babi. Masalahnya buat orang Yahudi, babi itu makanan bukan. Nah itu. Jadi perkataan Paulus itu ditafsirkan oleh gereja menjadi apa? Babi boleh dimakan. Tapi kan Paulus juga yang bilang, buat orang non-Yahudi, kamu tidak perlu hidup di bawah hukum Taurat. Untuk orang Yahudi, kamu tetap harus hidup di bawah hukum Taurat. Yang orang non-Yahudi karena tidak harus hidup di bawah hukum Taurat, kenapa? Karena hukum Tauratnya sudah dibatalkan dengan matinya Yesus di atas kayu salib. Jadi nggak perlu sunat. Justru kalau kamu sunat, matinya Yesus sia-sia buat kamu, kata Paulus. Nggak jelimet kalau kita udah paham konteksnya lah. Jadi sebenarnya yang diikuti oleh Kristen adalah gereja yang boleh saya katakan sudah memodifikasi ajaran Paulus. Memodifikasi ya. Kenapa? Orang Kristen kalau ke gereja harus berkerudung nggak? Enggak sih. Nggak ada kewajiban ya. Oke. Kalau di kata gereja. Iya. Kata Paulus? Ini Korintus kan kata Paulus. Iya. Coba dibaca 5:6. Iya. Tapi tiap-tiap perempuan yang berdoa atau bernubuat dengan kepala yang tidak bertudung menghina kepalanya, sebab ia sama dengan perempuan yang dicukur rambutnya. Sebab jika perempuan tidak mau menudungi kepalanya, maka haruslah ia juga menggunting rambutnya.
Tetapi jika bagi perempuan adalah penghinaan bahwa rambutnya digunting atau dicukur, maka haruslah ia menudungi kepalanya. Ini kata Paulus bukan? Iya benar. Suruh apa? Bertudung. Kenapa Kristen nggak berkerudung? Ini kata Paulus loh. Ya. Jadi Kristen mengikuti Paulus tapi memodifikasi, ngikutin, ngambil yang sesuai dengan fashion itu zamannya. Ada pendeta saya dulu pernah bilang gini, kerudung itu kan hanya budaya, tradisi zaman dulu di tempat orang yang panas. Nah kita kan nggak di tempat yang panas, kenapa harus berkerudung? Ada pendeta ngomong gitu. Ya berarti kan sudah berbeda dengan ini. Jadi kalau begitu Kristen juga bukan pengikut Paulus sejati. Pengikutnya apa? Pengikut gereja. Kalau gitu. Iya. Ya kan karena gereja mengikuti Paulus tapi dimodifikasi sedikit, nggak semuanya diambil. Gitu. Nah sekarang Paulus pernah bilang nggak, gini. Paulus kan sudah bilang, hukum Taurat itu kan sudah dibatalkan dengan matinya Yesus di atas kayu salib. Makanya kamu nggak perlu sunat, ya kan? Perpuluhan gimana? Kalau Paulus bilang hukum Taurat sudah batal, berarti kan nggak perlu dijalanin. Kenapa perpuluhan di gereja masih ada? Ya, itu satu hal yang saya pernah juga. Ya, kenapa jadi wajib? Jadi kenapa ada kita memilah-milah Taurat mana yang wajib? Nah, berarti kan dipilah-pilah, dipilih-pilih gitu. Dipilih gitu kayak orang Padang gitu kan. Yang enak diambil, yang enggak dibuang. Yang ini dibuang, perpuluhan diambil gitu. Ya, ada beberapa hal itu ya. Itu sih maksudnya yang menjadi gitu. Terus masuk juga kalau memang kita bisa percaya bahwa kan ya sendiri kan bilang kesaksian dua orang adalah sah misalnya. Dia bersaksi kepada Bapak sebagai saksinya gitu. Oke lah karena dia diutus gitu. Tapi terkait dengan Paulus sendiri gitu ya kan, saya coba mencerna dan menelaah gitu. Apakah benar ini adalah ilham dari Tuhan? Kan katanya God inspired writing lah kalau Paulus itu ya. Apakah itu benar? Paulus juga banyak mengutip dari Septuaginta loh. Nah itu saya nggak tahu ya. Banyak saya bisa kasih daftarnya. Ya tapi begitu saya lihat kenapa ini malah menjadi bertolak belakang gitu ya dengan apa yang Yesus ajarkan. Yang enggak semua sih, tapi kenapa banyak ya, termasuk yang tadi yang kita kan mau mencari nih bagaimana sih memaintain relasi dengan Tuhan gitu ya. Jelas kalau Yesus kan bilang kita kasih makan orang yang lapar ya dan sebagainya itu ya. Hubungan ke samping dan ke atas gitu ya. Kalau saya lihat Yesus pun juga nggak banyak membahas tentang hubungan kita ke atas ya. Maksudnya secara tata administratif kan, secara administratif ya, secara aktivitas lah. Karena kan dibilang berdoalah kepada Bapa, yang paling satu yang bersujudlah kepada Tuhan Allahmu gitu dan sebagainya. Tapi nggak pernah bilang harus ibadah setiap apa. Gitu. Pernah nggak ada ayat Yesus mengajarkan kebaktian hari Minggu? Enggak, ingat ya itu dari Taurat aja diteruskan kan, ingat dan kuduskan hari Sabat lah. Sabat hari apa? Sabtu. Kenapa hari Minggu kebaktiannya? Ada nggak perintahnya kebaktian hari Minggu? Dari Yesus ya maksud saya? Nggak ada. Oh kalau itu saya cerita dari gereja sendiri juga mengakui ya bahwa itu kan dari zaman Kekaisaran Roma ya, kalau nggak salah ya itu karena memang Sunday. Ya Sunday kan, hari matahari lah gitu. Karena memang saat itu mulai banyak yang mengikut Kristus supaya tidak menyembah dewa itu lagi lah. Kurang lebih gitu ya. Kurang lebih gitu ya penekatannya ya, detailnya pasti bisa berbeda. Tapi ya itu dijadikan sebagai hari untuk ibadah kepada Tuhan. Gitu. Jadi kalau orang Kristen mengaku mengikuti Yesus, mungkin yang diikutin hanya beberapa kalimat yang dianggap itu sebagai doktrin Kristen. Contoh, kasihilah musuhmu. Kalau ditampar pipi kanan, kasih pipi kiri. Pernah cobain belum? Belum pernah. Mau cobain nggak? Itu katanya kan harus melihat konteks ya. Iya, oke, sebutin ke saya konteksnya apa. Nah, saya pernah baca. Nggak, maksudnya gini ya, sebelum dibahas. Jadi yang saya bilang tadi, di dalam 4 gospel pun, itu walaupun dianggap ada perkataan Yesus, dianggap ada kita juga masih berani menganggap ada kebenaran, tetapi penulis 4 gospel ini banyak yang menaruh perkataan di mulut Yesus gitu. Jadi bukan Yesus yang ngomong, tapi dianggap Yesus yang ngomong gitu. Seperti kasihilah musuhmu dan kalau ditampar pipi kanan kasih pipi kiri. Coba konteksnya apa? Nah, saya pernah ada satu hal yang menarik ya. Turn the other cheek itu atau turn the other cheek. Ya, turn the other cheek ya. Ada beberapa, nanti saya cari dulu saking banyak ini. Jadi intinya gini, pada zaman itu kan masih zaman penjajahan lah. Romawi. Ya, Romawi lah. Karena Romawi itu punya modesty yang tinggi, modesty yang tinggi. Sehingga ketika kita misalnya tidak sependapat dan kita ingin
seperti merendahkan martabat lawan bicara kita lah gitu ya. Kalau kita saudara nih misalnya, saya nampar Dodi kan pasti harus begini kan caranya, nampar pipi kiri gitu. Pipi kiri kan, saya nampar pipi kiri. Tapi dengan kita menampar pipi kiri berarti kita menganggap lawannya itu setara gitu. Seolah-olah di situ pada zaman itu katanya. Itu budaya apa tuh? Ya nggak tahu. Saya pernah baca artikelnya seperti itu. Katanya tuh itu menganggap bahwa secara ini ya setara lah. Makanya supaya kita tidak menyetarakan diri gitu dan menampar pakai tangan kiri, kan tangan kiri juga bukan tangan yang baik untuk melakukan sesuatu. Supaya saya tetap terlihat modest, maka kita menampar dengan punggung tangan lah, istilahnya gitu. Ada tuh artikelnya, nanti saya kasih. Kayaknya ngarang ya. Iya, makanya saya kasih. Pertanyaan saya gini, saya kasih nih. Makanya ketika kita turn the other cheek, itu kita seperti memaksa lawan bicara kita itu untuk menggunakan tangannya dia yang kotor. Oke, tapi saya tanya nih, kenapa ketika Yesus ditampar oleh penjaga imam besar, Yesus protes? Salah gua apa? Kalau gua nggak salah, kenapa gua ditampar? Ya, baru itu merajuk pertanyaan kedua. Nah, itu ada termasuk yang saya baca. Ya, kenapa seperti itu gitu. Nah, itu saya juga belum tahu jawabannya. Kenapa kok dia ada keberatan itu tadi gitu. Kalau dia memang mengatakan demikian gitu. Dia ngajarin muridnya, kalau ditampar pipi kanan, kasih pipi kiri. Tapi giliran dia sendiri yang ditampar, kenapa dia protes? Iya. Nah, jadi maksud saya gini. Ya, ini ada nanti artikelnya saya kirim, mungkin bisa buat referensi. Gini, maksud saya gini. Ya, bisa jadi itu adalah sisipan dari sekelompok orang atau dari penguasa. Saya kasih analogi begini. Misalnya nih Regi ini bangsa Indonesia yang belum merdeka nih, zaman dulu nih. Saya orang Belanda, penjajah Belanda. Saya datang ke Regi nih, ke Indonesia nih. Hasil buminya Indonesia saya ambil. Terus Regi saya kasih kitab, baca, kasihlah musuhmu. Nah, musuhnya Regi siapa? Ya, penjajah. Nah, paham nggak maksud saya? Iya. Saya datang sebagai penjajah, saya ambil bahan hasil buminya, tapi saya kasih kitab, kasihlah musuhmu ya. Lah musuhnya dia kan gua. Gitu loh. Iya. Ya, sekarang saya kasih lihat nih. Mana ya? Ya, tapi tadi yang saya bilang turn the other cheek itu ini orang sih, salah satu. Caranya belajar. Ini Bible apa nih? The Negro Bible ya, Slave Bible. Ya, ini diterbitkan tahun 1807. Ya, oleh siapa? Oleh kolonial Inggris. Untuk siapa? Untuk negara-negara yang punya budak-budak kulit hitam di bawah kolonialis Inggris. Tujuannya untuk apa? Untuk mengendalikan budak-budak kulit hitam. Yang tadinya kitab-kitab ini punya sekian pasal dikurang-kurangin, bahkan banyak yang dihilangin. Kejadian 50 pasal tinggal 14. Keluaran 40 pasal tinggal 2. Imamat 27 pasal 0. Bilangan 36 pasal 0. Ulangan kan Deuteronomi ulangan 34 tinggal 8. Banyak yang 0 tuh. Banyak yang 0. Banyak yang 0, termasuk perjanjian baru. Maksudnya apa? Kalau banyak pasal-pasal yang dihilangin, maksudnya apa kira-kira? Ya mungkin untuk apa? Supaya mendukung penjajahannya mungkin. Supaya nggak berontak dong? Nggak berontak. Berarti kalau begitu nih kitab suci yang bisa bongkar pasang dong berarti. Iya kan? Untuk budak kulit hitam, pasal-pasalnya banyak dikurangin, dibagikan ke budak-budak kulit hitam. Supaya apa? Supaya tidak berontak. Kan gitu. Sekarang ini Bible apa nih? Ini saya pernah lihat ini Queen James, ini Bible-nya itu. Ya, ini juga salah satu pernah dibahas. Adalah satu ibadah gitu. Bahas ini udah nggak bener lah. Loh, tapi gini. Ini diambil dari King James Bible loh. Tapi ngomongnya Queen James. Kenapa disebutnya Queen James Bible? Karena King James sendiri adalah seorang bisex. Dia menikahi perempuan tapi dia juga gay. Teman-teman gay-nya nyebut dia bukan dengan King James tapi dengan Queen James. Makanya Bible ini disebut Queen James. Ini apa? Gay Bible. Queen James Bible ini berdasarkan King James Bible diedit untuk menghindari misinterpretasi homofobik. Dan dia robah nih. Apa yang dirobah? Ini ayat-ayat yang dirobah. Ayat-ayat yang dirobah. Maksudnya apa? Supaya tidak menimbulkan misinterpretasi terhadap kalangan homofobik. Berarti ini Bible yang dibongkar pasang berarti kan kalau gitu. Istilahnya mereka ingin diakui gitu loh. Iya. Kalangan homofobik. Iya kan? Iya. Waktu itu pernah sempatlah ada satu ini saya baru juga pernah tahu kok ada gini ya. Saya juga waktu itu ini juga mungkin karena ada gereja denominasi tertentu yang
akhirnya mengizinkan untuk memberkati pernikahan sesama jenis. Iya. Ya, sampai Paus kan juga memberikan izin memberkati pernikahan sesama jenis. Karena kelompok ini bukan kelompok yang main-main loh. Duitnya juga banyak. Ya. Sampai akhirnya mereka bisa bikin sebuah negara mengeluarkan undang-undang legalisasi mereka. Kalau gereja tidak mau memberkati pernikahan mereka, gereja itu malah melanggar undang-undang itu. Nah kan gereja dalam kondisi terjepit kalau begitu. Nah. Betul. Ya kan? Iya sih. Ya begitulah ya. Karena itu salah satu yang membuat saya ingin mencari sebenarnya akarnya kemana nih, karena sebenarnya di Kristen sendiri kan denominasinya banyak sekali ya. Sekarang berapa tau nggak? Saya nggak tahu persisnya ya. Sekarang baru kira-kira 60 ribuan. Baru 60 ribu. Kan belum sejuta, jadi kalau 60 ribu kan baru berarti kan. Begitu banyaknya. Iya, makanya sementara apa yang justru saya salut ya malah kadang-kadang Jewish sendiri ya gitu ya, kadang-kadang malah udah gitu kan. Ya, iya. Aja. Mungkin variasinya nggak banyak. Jewish tetap ngikutin ini, kitab mereka yang ini. Dan buat mereka punya apa ya? Punya posisi sendiri. Oke, jadi antara Yahudi, Kristen dan Islam, Yahudi menolak Yesus sebagai Mesias. Kristen klaim Yesus itulah Mesias yang dijanjikan. Islam menerima Nabi Isa sebagai Al-Masih atau sebagai Mesias, tapi konsepnya beda dengan konsep Mesiasnya Yahudi dan konsepnya Mesiasnya Kristen. Itu aja. Tetapi kita tetap beriman kepada Nabi Isa alaihissalam sebagai Nabi. Dan Islam ini beriman kepada Nabinya bukan cuma sampai Nabi Isa alaihissalam, sampai Nabi Adam alaihissalam. Bahkan Yahudi sendiri tidak mengakui Adam itu sebagai Nabi. Kristen juga. Yang mengakui lebih banyak Nabi malah Islam. Dari Adam itu Nabi Adam alaihissalam, Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam, Nabi Harun alaihissalam, Nabi Daud alaihissalam, Nabi Sulaiman alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam, semuanya Nabi. Yahudi malah nggak sampai Adam. Cuman Yahudi itu berani ngomong gini loh, Tuhan yang disembah sama orang Islam itu sama dengan Tuhan yang disembah orang Yahudi. Siapa? Tuhannya Abraham, Ismail, Ishak dan Yakub. Mereka bahkan rabi-rabinya ada yang mengakui bahwa Nabi Muhammad SAW itu adalah seorang nabi, tapi bukan untuk bangsa Yahudi, untuk bangsa lain. Ya. Dan orang Yahudi bilang orang Islam itu murni monoteis. Tidak ada yang namanya penyembahan berhala di dalam mulut dan hati mereka, kata Rabi Maimonides. Makanya kadang-kadang saya lihat orang Yahudi itu diperbolehkan menumpang ibadah di masjid ya. Bahkan Rabi Maimonides bilang ketika seorang Yahudi pergi ke suatu tempat tidak nemu sinagog, mereka diizinkan masuk masjid untuk tefilah, sholat. Tapi mereka diharamkan masuk gereja. Kenapa? Karena masjid tempat menyembah Tuhan Yang Maha Esa, gereja tempat menyembah berhala. Ya, buat orang Yahudi, siapa berhalanya? Ya itu kalau Yesus ya kan. Yesus gitu. Itu. Ini pandangan Yahudi terhadap Yahudi, ya. Islam dan Kristen. Itu. Iya, sampai lihat juga tuh artikel-artikelnya teman-teman. Banyak itu. Saya pernah podcast sama Rabbi Tovia Singer, pernah nonton? Oh itu belum pernah itu. Coba nonton video-videonya Rabbi Tovia Singer. Dia itu juga luar biasa tuh ilmunya. Dia tentang kekristenan juga sampai hafal gitu. Dia lebih hafal perjanjian baru daripada orang-orang Kristen malah. Gitu. Dan dia berani mengatakan, selama orang Kristen baca Bible-nya tanpa konteks, selamanya dia akan Kristen. Itu. Iya. Padahal dulu juga kekristenan awal-awal ya, salah satu kitab yang menceritakan kisah-kisah Rasul itu ya. Di situ pun juga sebenarnya pada saat murid-murid Yesus juga menyebarkan Injil itu nggak ada membahas tentang itu si Tuhan, Yesus itu Tuhan, itu saya lihat juga nggak ada sebenarnya. Nah sekarang Kristen itu kapan adanya? Itu ya kalau secara Paulus ya jemaat mula-mula ya, mereka disebut Kristen lah di zaman yang dimana setelah Paulus dan Barnabas dan pengikutnya tinggal di Antiokhia. Iya, di Antiokhia. Kisah 11:26. Berarti yang menciptakan Kristen siapa? Paulus atau Yesus? Gitu aja. Iya. Dan justru kalau yang saya coba baca buku-buku yang di luar Alkitab ya, itu justru Kristen itu malah jadi kayak bagian satu sekte di pada saat itu malah jadi kayak sekte sendiri di Kristen memang awalnya dianggap sebagai kata ejekan. Tapi sebenarnya kalau begitu agama Kristen itu ciptaan siapa? Paulus atau Yesus? Dengan akidah dan
ibadah yang sekarang kita bisa lihat, itu sebenarnya ciptaan siapa? Apakah itu ajaran Yesus? Bukan. Iya, murni Paulus pun juga udah enggak sih. Murni Paulus juga udah enggak, karena udah dimodifikasi oleh gereja yang udah begitu banyak denominasi. Iya. Makanya kayak seperti saya pengen kayak kembali ke akarnya gitu, makanya begitu membaca ya balik lagi kita harus tahu konsepnya Tuhan. Makanya tadi kita bahas itu kan apa. Oke, sekarang kalau mau kembali ke akar, tahu nggak arti kata Islam? Yang saya tahu ya, yang karena saya nonton di dan teman-teman ustadz-ustadz di itu ya, Islam ya berserah diri kepada Tuhan. Nah, Yesus berserah diri nggak kepada Bapa? Iya. Iya sama kan. Iya. Berarti Yesus secara akidah ya. Boleh nggak saya sebut Muslim? Ya boleh. Boleh. Akidahnya hanya berserah diri kepada Bapa, kepada Tuhan Yang Maha Esa. Iya. Abraham boleh nggak saya sebut Muslim dalam Bible? Ya boleh sebenarnya. Boleh. Secara akidah kan. Secara akidah. Begitu juga nabi-nabi yang lain. Semua nabi-nabi di dalam Bible pun, dari mulai Kejadian sampai Maliaki, semua nabi-nabi itu berserah diri kepada Tuhan Yang Maha Esa. Secara akidah semua itu Muslim gitu. Dan pesannya semua sama. Kan semua pesannya sama. La ilaha illallah. Iya. Ya kan? Kalau Nabi Muhammad SAW diperintahkan sujud, ya, di dalam Quran surat Al-Hajj ayat 77, ya ayyuhalladzina amanu ruk'u, wahai orang beriman, rukuklah, wasjudu, sujudlah, wa'budu, beribadahlah, robakum, kepada Tuhanmu. Kalau Nabi Muhammad SAW disuruh sujud dan dia disebut Muslim, berarti kalau begitu Abraham, dia juga Muslim karena dia juga sujud. Kejadian 17 ayat 3. Keluaran 34 ayat 8, Nabi Musa sujud. Bilangan 16:22, Nabi Musa dan Nabi Harun sujud. Yosua 5:14, Nabi Yosua sujud. 1 Tawarik 29:20 sama Mazmur 95 ayat 6, Daud dan umatnya sujud. Ezra atau Uzair, Nabi Uzair alaihissalam di Nehemia 8 ayat 6 sujud. Yesus di Matius 26:39 sujud. Kalau Nabi Muhammad SAW dia sujud dan dia Muslim, berarti nabi-nabi yang saya sebut semua Muslim bukan? Iya, secara akidahnya Muslim ya. Maksudnya sujud bukan sujud asal sujud ya? Iya. Sujudnya menyembah dan berserah diri kepada Tuhan Yang Maha Esa. Itu maksudnya. Itu tuh awal saya ingat ya video Surya Kododo itu yang bilang apa? Semua nabi-nabi sebelumnya tuh Islam gitu. Tapi itu cuma dipotong segitu gitu di short itu gitu. Terus adalah satu, ya sebenarnya banyak sih ya yang ngekutip, terus ada teman-teman yang Kristen yang berbagai denominasi muncul habis itu setelahnya. Ini nggak benar ini kalau gitu. Tapi hanya video itu yang di-scan. Ya saya sendiri kan awalnya juga jadi terpancing nih maksudnya bagaimana, tapi saya mencari tahu lah. Cari tahu ternyata yang dimaksud adalah ya itulah akidahnya itu benar secara itu gitu. Akidah bukan syariat. Ya. Syariat itu sudah diturunkan ketika diberikan Taurat kepada bangsa Israel. Ini namanya syariat. Syariat itu apa? Torah itu artinya syariat gitu. Hukum gitu. Yeah. Syariat itu hukum atau Taurat. Taurat dalam bahasa Ibrani juga artinya hukum. Itu syariat yang diberikan kepada bangsa Israel. Kalau Yesus diberikan Injil. Ya Injil ini kan tidak membatalkan Tauratnya. Ini hanya ajaran baru yang diperintahkan Allah SWT kepada Nabi SAW, kepada bangsa Israel untuk hidup secara zuhud. Zuhud itu apa? Sederhana. Karena sedang apa? Karena sedang berada di bawah penguasaan bangsa Romawi gitu. Syariat-syariat inilah yang disempurnakan di dalam Quran. Apa yang sudah di Taurat ada di dalam Quran dan disempurnakan. Apa yang ada di dalam Injil ada di dalam Quran dan disempurnakan. Itu yang sekarang kita jalanin. Makanya banyak persamaannya, ya kan? Sholat, sujud, wudu, ya, terus berkerudung. Orang mau bilang itu tradisi, tapi tradisi itu apa sih? Berasal dari sebuah ajaran tertentu. Nah, bisa jadi ajaran tertentu itu berasal dari pencipta langit bumi dan manusia gitu. Itu maksudnya. Karena kan kalau diperhatikan apa yang kita lakukan, orang Islam lakukan, masih ada kemiripan dengan Yahudi. Berarti ada sebuah syariat yang sudah disempurnakan di Quran. Itu maksudnya. Tapi kalau Kristen ngikutin hukum Taurat enggak, karena bilang sudah dibatalkan, ya kan? Membuat syariat sendiri. Betul nggak? Iya. Ya itu salah satu inilah. Tapi ya kalau saya sih mungkin ada yang mau percaya tertentu ya silakan aja. Tapi kalau saya sih pada akhirnya setelah membaca ini yang tadinya awalnya bingung, terus akhirnya karena banyak mencatat, terus di pikiran akhirnya bisa mulai membangun lah benang merahnya itu gitu. Dan
ya saya mencobalah menggali gitu, walaupun memang belum terlalu dalam di Islamnya, saya menggali tadi. Iya. Tapi judulnya sekarang, Regi percaya nggak bahwa Tuhan itu Maha Esa? Oh ya, sangat percaya. Sangat percaya. Regi sekarang percaya nggak bahwa Yesus itu cuma nabi? Saat ini dengan apa yang sudah di sini ya seberapa spesialnya pun ya tetap kalah sosoknya di dunia ini ya nabi gitu. Jadi sudah percaya kan bahwa Yesus nabi kan? Iya. Nah, tinggal belajar tentang Nabi Muhammad SAW. Ya itu yang saya perlu. Secara akidah, saya ngomong secara akidah, Regi sudah Muslim. Oh iya. Secara akidah ya, sudah Muslim karena percaya Tuhan Maha Esa dan Yesus adalah utusannya. Oke, ini sebenarnya ada 6 pertanyaan yang sebenarnya tadi saya siapin. Belum dijawab, belum ditanya ini. Sudah sebenarnya dengan kita ngobrol ini sih sudah terjawab lah ya. Semuanya atau masih ada yang belum jawab? Overall sudah semua, tapi mungkin maksudnya yang saya perlu tahu adalah penjelasannya tentang bahwa Nabi Muhammad itu adalah nabi terakhir itu seperti apa sih? Maksudnya itu dituangkannya di mana? Di Quran ada. Quran surat Al-Ahzab kalau nggak salah. Ada sebutannya bahwa dia adalah khataman nabiyyin. Oke. Bentar ya sebenarnya. Kalau dari sejauh yang saya dengar dakwah dari ya tadi yang Ustaz saya sebutkan ya Ustaz Hidayat, Ustaz Khalid Salama gitu, saya juga sering nonton ya. Itu sejauh ini yang saya dengar, karena kan saya nggak dengar semua ya, pasti kan hanya sebagian gitu, dan itu kan dakwah itunya biasanya kan cuma 15-20 menit ya, nggak sampai yang berjam-jam juga dan nggak mendalam secara teologi gitu. Nah mungkin yang menjadi pertanyaan saya sebagai orang yang awam adalah bagaimana sih kita menjelaskan nih bahwa benar Muhammad itu adalah nabi terakhir ya di dalam Islam gitu, dan apakah sih sebenarnya jaminannya bahwa wahyu yang diterima itu benar-benar dari Tuhan, bukan satu pengaruh manusia? Mungkin seperti itulah. Oke, sebentar saya cari dulu ayat yang Nabi Muhammad adalah khataman nabiyyin ya. Iya. Biar nggak tumpuk-tumpuk. Ya, kalau nyari di berbagai sumber ya mungkin hampir semua agama punya satu masalah yang sama sih saya lihat. Kadang memang. Oh, ayat 40. Saya sudah cari di atas ayat 40. Quran surat Al-Ahzab ayat 40. Muhammad itu bukanlah bapa dari seorang di antara kamu, tetapi dia adalah utusan Allah dan penutup para nabi. Disebutnya khataman nabiyyin. Itu satu ya, ayatnya itu ada. Dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Terus berikutnya tadi apa? Ya, bagaimana menjamin bahwa memang wahyu yang diterima itu benar-benar dari Tuhan. Itu bukan dari pengaruh manusia. Atau mungkin kalau kita di Injil ya, di Injil kan bilangnya ya itu benar-benar bukan dari yang jahat lah gitu ya. Oke, sekarang gini. Kita sekarang hidup pada zaman apa? Ya, sekarang ini zaman apa? Modern. Ya, modern itu artinya apa? Zaman sains kan? Sains ya. Iya kan? Sekarang kita bisa video call pakai WA begini. Gampang ya. Orang di Amerika, kita di Indonesia bisa video call. Coba kalau zaman Nabi Muhammad SAW ada kayak begitu. Orang zaman itu ngeliat begitu apa? Sihir itu betul. Betul nggak? Kita sekarang zaman sains. Kalau kita hidup pada zaman sains, berarti sains kan sudah bisa mempengaruhi keputusan kita untuk mempercayai sesuatu. Betul kan? Bagaimana bisa menolak hukum gravitasi? Nggak bisa, sudah jadi hukum. Sudah diuji berkali-kali lah pokoknya. Dengan metodologi ilmiah gitu. Betul kan? Berarti sekarang kita menggunakan sains sebagai standar. Ya, okay. Contoh, besi yang ada di bumi, ini asalnya dari mana? Besi yang bisa diambil sama manusia untuk jadi mobil, jadi apa segala macam besi ini, yang bisa diambil oleh manusia dari permukaan bumi, itu asalnya dari mana? Soalnya dari apa? Salah satunya dari tubuh vulkanik kalau nggak salah apa ya? Vulkanik itu gunung? Iya. Bukan ya? Menurut NASA, besi-besi yang ada di bumi, yang ada di permukaan bumi, yang bisa diambil manusia, itu asalnya dari benda-benda langit yang jatuh ke bumi ketika bumi baru terbentuk. Oh. NASA yang ngomong loh, bukan saya loh. Nanti boleh dicek. Nah, soalnya saya lihat kalau nempa sesuatu kan dari apa gitu ya. Saya pikir mungkin dia. Oke. Gitu. Di Quran surat Al-Hadid dikatakan kami menurunkan besi supaya bermanfaat buat manusia. Menurunkan dari atas ke bawah atau dari bawah ke atas? Iya, dari atas ke bawah ya. Nah, dari mana tuh Nabi Muhammad SAW tahu kalau besi itu diturunkan? Iya, karena zaman itu juga orang taunya ngambil di permukaan. Iya. Oke. Suara-suara yang tadi dibilang. Ya, oke. Ini di Quran total ayat ya itu kurang lebih 6.200-an. Di Indonesia pakai mushaf Hafiz itu ayatnya kurang lebih 6.236 ayat.
Dari 6.236 ayat itu, 1.000 ayatnya ada hubungannya dengan sains. Dari 1.000 ayat ini, 80% sudah terbukti benar oleh sains. Yang 20% belum terbukti benar, tapi juga belum terbukti salah. Insya Allah nanti terbukti benar dengan ilmu probabilitas. Mungkin 10 tahun lagi, mungkin 100 tahun lagi, mungkin 1.000 tahun lagi, walau. Tapi dari 1.000 ayat, berarti kira-kira 800 ayat yang berhubungan dengan sains sudah terbukti benar. Dari contoh baru ke sini. Gunung yang kita bisa lihat menjulang ke atas, dia punya akar nggak ke bawah? Ya, ada kan itu dari patahan ya. Ya, punya akar kan? Berarti kalau punya akar, itu kalau kita lihat dari samping, itu kan bisa nggak disebut sebagai pasak? Ya, bisa dikatakan begitu ya. Pasak. Ilustrasikan seperti itu. Ya, seorang profesor geologis, namanya Profesor Frank Press, menulis bukunya, judulnya kalau mau dicatat The Earth. Oh, the Earth. Ya, The Earth. Di dalam The Earth itu, Profesor Frank Press menjelaskan bahwa gunung itu ternyata mempunyai akar yang menghunjam ke bumi ke dalamnya. Oke. Setelah buku dia disusul dengan buku-buku yang lain, geologis yang lain, akhirnya mereka menyebut gunung itu dengan sebutan stake, S-T-A-K-E, Yes. atau pek. Ya, apa tuh artinya Indonesianya? Pasak. Pasak. Di Quran sudah disebutkan bahwa kami jadikan gunung itu seperti pasak. Pasak itu apa artinya sih? Kalau kita camping, ya kan, kita diriin tenda, Ya, tenda, kan ya. kita tarik pakai tali tuh, talinya kita patok dengan pasak. Jadi pasak itu apa? Penguat, penyetabil gitu kan. Dari mana Nabi Muhammad SAW bisa ngomong gunung itu seperti pasak? Di Quran disebutin lagi, dan kami jadikan laut yang tidak bisa menyatu. Laut Mediterranean sama laut yang dari Atlantik, ini ada titik pertemuan, nggak bisa nyatu. Ya, warna beda. Iya, warnanya beda, satu coklat, satu biru. Dari mana Nabi Muhammad SAW tahu ada gunung yang ada laut yang tidak bisa menyatu? Kira-kira pernah baca Nabi Muhammad SAW di dalam hadis jalan-jalan ke Gibraltar Spanyol gitu pernah? Nggak ada. Tahu dari mana? Terus kemudian di Quran surat Al-An'am ayat 125, ketika Allah Subhanahu Wa Taala mengizinkan seseorang untuk memeluk Islam, Allah akan menjadikan orang itu dadanya lapang untuk belajar Islam. Tetapi ketika Allah Subhanahu Wa Taala mengizinkan seseorang untuk sesat, artinya bukan Islam, Allah akan menjadikan orang itu dadanya sesak dan sempit seperti mendaki langit, gitu katanya. Ya. Mendaki langit, dada sesak dan sempit. Urusannya apa? Kalau kita naik gunung, udara makin tebal makin tipis. Makin tipis. Kalau makin tipis kita makin susah napas kan? Orang Nepal mungkin bisa hidup antara ketinggian 15.000 kaki lah. Kalau udah 20.000 kaki kita udah susah napas. Ya kan? 10.000 udah hilang. 10.000 aja udah mungkin susah. Kaki ya. Dari mana Nabi Muhammad SAW tahu kalau daki langit itu dada kita makin sesak dan sempit? Dan kapan orang pertama tahu kalau kita makin ke atas, oksigen makin tipis? Baru tahun 1648 seorang ilmuwan namanya Pascal yang berani ngomong makin tinggi ke atas, oksigen makin tipis. Baru di abad-abad selanjutnya, abad-abad 17, baru di 18-19 baru diteliti tentang oksigen. Dari mana Nabi Muhammad SAW tahu makin ke atas dada kita akan sempit seperti mendaki langit? Ya kan? Contoh lagi, ada seorang profesor namanya Profesor Keith Elmore. Ya, dia menulis buku The Development Human. Buku apa? Tentang embriologi. Embrio yang baru jadi umur sekian bentuknya seperti ini. Umur sekian minggu bentuknya seperti ini. Ada satu fase bentuknya seperti lintah. Bagaimana ceritanya atau bagaimana caranya profesor itu bisa nulis buku itu dengan bentuk lintah embrio seperti itu kalau nggak pakai mikroskop? Kan pakai mikroskop. Di Quran udah dijelasin, urutannya sama. Akhirnya setelah Profesor Keith Elmore tahu bahwa di Quran ada ayat-ayat seperti itu, dia terbang ke Saudi. Dia bikin, boleh dicek di YouTube. Profesor Keith Elmore bikin konferensi pers di Arab Saudi. Dia berani bilang bahwa Quran, Keith Elmore, K-E-I-T-H, Elmore Elmore itu. Elmore ya, double O ya. Oke, Elmore. Terus sampai akhirnya di konferensi pers itu dia berani bilang bahwa Quran itu tidak mungkin ciptaan Muhammad. Kenapa? Karena saya bisa nulis buku saya pakai mikroskop. Muhammad kan gak punya mikroskop. Dari mana ceritanya dia bisa ngarang itu tanpa mikroskop? Ya walaupun saya nggak tahu dia masuk Islam atau enggak.
Karena dia adalah seorang Kristen Presbyterian yang diajarin bapaknya Tuhan itu Esa, cuman cara beribadahnya aja beda-beda. Nanti ada lagi profesor namanya Maurice Bucaille. Dia meneliti mumi jenazah dari Mesir. Setelah diteliti, ternyata di dalam mumi itu terdapat banyak sekali kandungan garam. Artinya mumi ini mati di laut gitu. Dan mumi ini ternyata siapa? Firaun. Ramses berapa? Ramses 2 atau 3 saya lupa lah. Di Quran disebutin bahwa kami selamatkan jenazah Firaun untuk apa? Untuk menjadi perhatian bagi manusia. Habis itu Profesor Maurice Bucaille setelah tahu itu, dia ke mana? Ke Timur Tengah. Saya lupa ke Libya atau Arab Saudi, belajar Islam 2 tahun masuk Islam. Gak mungkin Nabi Muhammad SAW tahu itu tanpa dia dapat wahyu dari pencipta langit, bumi, dan manusia. Itu baru sekian contoh yang saya bisa kasih tahu dari kira-kira 800 ayat yang sudah terbukti benar menurut sains. Gitu. Jadi dari mana ceritanya Nabi Muhammad SAW yang tidak pandai baca tulis bisa mengatakan itu kalau tidak berasal dari pencipta bumi dan manusia. Saya ada bukunya tuh, 1000 buku pintar sains dalam Al-Quran. Kalau udah baca ini, nggak percaya Quran itu berasal dari Allah, ya kebangetan aja gitu berarti. Tebel juga nih bukunya. Tebel. Nggak cukup sebulan kali bacanya kalau saya mah. Iya. Ya. Cari bukunya juga boleh. Nah, saya masuk Islam itu dari sisi sainsnya. Ya, dari sisi sains. Ketika ada sebuah buku yang ditulis 1500 tahun yang lalu oleh yang katanya Nabi yang ummi tidak pandai baca tulis, saya baru yakin bahwa ini tidak mungkin karangan seorang manusia. Ini pasti berasal dari yang menciptakan langit, bumi, dan manusia. Karena di dalam Quran dijelaskan tentang langit, dijelaskan tentang bumi, dijelaskan tentang manusia. Dan itu tidak mungkin orang pada zaman itu tahu karena belum ada alat-alat seperti sekarang. Belum ada teleskop, belum ada mikroskop, belum ada alat sonar, belum ada alat menyelam dan sebagainya. Itu maksudnya. Ya. Iya. Nah, di luar daripada yang ada hubungan dengan sains, akhirnya saya juga memilih Islam. Kenapa? Karena di dalam Islam ternyata ada ajaran begini. Ini diambil dari khutbah daripada Nabi Muhammad SAW ketika dia haji wada, ya haji perpisahan. Nabi Muhammad SAW bersabda begini, orang Arab tidak lebih baik daripada orang Ajam atau artinya orang non-Arab. Orang non-Arab juga tidak lebih baik daripada orang Arab. Yang lebih baik dari mereka itu apa? Yang bertakwa. Bertakwa itu artinya apa? Mengikuti perintahnya, menjauhi larangannya. Saya orang Cina, keturunan Cina maksudnya. Saya tidak lebih baik daripada orang Arab juga tidak lebih baik dari saya. Yang lebih baik dari saya dan orang Arab itu adalah takwanya. Berarti kalau kita lebih bertakwa, kita bisa lebih baik dari orang dari ras dan suku apapun. Itu Islam. Ya, jadi dalam Islam berarti tidak ada rasis dan tidak ada diskriminasi. Kalau Kristen atau ya Kristen lah ya, punya Tuhan kan ngambil ras tertentu gitu. Menjadi manusia mengambil ras tertentu gitu. Betul nggak? Sama di Yahudi kan. Ras Yahudi kan? Harus dari Yahudi. Ya. Nah, berarti gimana? Apa orang Cina boleh ngiri nggak? Aku juga pengen punya Tuhan mata sipit gitu. Kristen Ethiopia nih, mereka menggambarkan Yesus kulit hitam. Missing from the Protestant canon nih tulisannya. Saya pernah nonton atau pernah membaca Muhammad Ali, tahu kan? Iya. Almarhum. Dia bertanya kepada ibunya, ibu kenapa Tuhan kita kulit putih, mata biru, gitu. Kita kulit hitam. Gitu. Ibunya nggak bisa jawab. Iya. Waktu itu sebelum dia masuk Islam gitu maksudnya. Kan tadinya namanya bukan Muhammad Ali ya. Iya. Ya kan? Jadi kalau Tuhan bisa jadi manusia, berarti itu dari mana ajarannya? Kalau dia bisa jadi manusia, dia kan pasti harus mengambil orang dengan suku dan ras tertentu gitu. Nah, kalau saya menggambarkannya gini, Islam itu seperti gini. Ini air putih atau air bening? Air bening sebenarnya. Kenapa sebut air putih ya? Iya. Kalau air putih kan susu ya. Iya. Saya menggambarkan Islam seperti ini. Ketika ini ada air yang bening, jernih, saya kasih teh, kan berubah warna. Jadi coklat kan.
Bisa nggak semua manusia minum teh? Nggak semua ya. Nggak semua bisa minum. Ketika saya kasih susu menjadi putih, nah itu baru air putih karena udah kasih susu ya. Bisa nggak semua manusia minum susu? Nggak semua juga sih. Nggak semua juga. Ada yang mencret ya. Iya. Ketika saya kasih sirup berwarna merah, air ini berwarna merah. Berani nggak semua orang minum sirup? Ya, ada Enggak juga, ya kan? Tapi ketika air bening seperti ini yang belum dicampur apa-apa, bisa nggak semua manusia minum ini? Harus minum malah. Kalau nggak minum malah mati. Iya. Saya menggambarkan Islam seperti itu. Belum ada campuran pemikiran manusia. Kalau yang tadi di sini Trinitas, katanya apa? Karenanya bagian ini pasti tidak asli. Iya. Tuh. Saya menggambarkan Islam seperti ini yang masih murni, belum ada campuran pemikiran manusia. Paham ya, di sini ya? Iya. Ada pertanyaan? Ya, kalau apa ya? Ada sih satu udah terjawab sih waktu itu saya nonton videonya Kodondi terkait apa? Gimana caranya Al-Quran ini disusun lah ya. Tentang kodifikasi itu udah pernah saya pernah nonton sih. Gitu. Kemudian satu ya udah Habisin loh, harus dihabisin loh pertanyaannya. Oke. Ya. Gimana sih pandangannya Islam itu sebenarnya tentang seorang ada orang kadang-kadang kita hidup baik gitu ya, hidup lurus. Orang apa? Orang-orang hidupnya baik, lurus, dia nggak pernah menyakiti hati orang lain. Intinya welas asih banget lah orang ini dan dia juga memanfaatkan setiap apa yang dia punya untuk kebaikan sesama lah gitu. Tapi dia tidak punya kesempatan untuk mengenal Islam misalnya gitu. Nah, secara pandangan dari Islam sendiri, orang-orang yang seperti itu tuh bagaimana sih? Dibalas. Orang-orang yang baik, walaupun dia nggak beriman, bukan muslim, dia tetap dibalas. Tapi dibalasnya di mana? Dibalasnya di dunia. Jadi kalau ada orang tidak beriman, dia berbuat baik, dia tetap dibalas. Tapi dibalasnya cuma di dunia. Tapi kalau ada orang beriman, berbuat baik, dia dibalas selain di dunia, juga di akhirat. Jadi ini ada, bisa ini, dunia, akhirat nih. Ya. Atau analoginya gimana ya? Regi misalnya, dulu kuliah kan? Kuliah. Kalau dulu nggak daftar ke universitas itu, bakal diakuin nggak sama universitas itu? Ya enggak. Nah itu. Kan harus daftar kan? Oke. Ya sebenarnya kurang lebih rata-rata kalau di Kristen juga sama ya, nggak percaya Yesus. Iya. Ya nggak percaya Tuhan. Kalau di Yahudi pun juga kalau nggak percaya kepada Tuhan Maha Esa juga nggak ya gitu ya. Nah, cuma kira-kira yang membedakan misalnya gini, kita menyembah Tuhan yang sama ya dengan Yahudi ya, karena kita menyembah Tuhan, satu karakternya adalah pencipta semesta ya yang tidak pernah berubah dan sebagainya gitu. Nah, kira-kira secara Islam ya gitu ya, bukan bermaksud menyinggung yang Yahudi maksudnya atau yang Kristen juga, secara perspektif Islam itu apakah mereka juga akan didapat keselamatan atau tidak? Gini, kalau sebelum kedatangan Quran dan Nabi Muhammad SAW, mereka yang percaya kepada Taurat, Zabur, Injil, mereka ini maksudnya Yahudi dan Nasrani, dan berbuat baik, mereka selamat. Sebelum kedatangan Quran dan Nabi Muhammad SAW. Tetapi setelah kedatangan Nabi Muhammad SAW, mereka yang menerima selamat, tapi yang nggak menerima ya tempatnya di neraka, mohon maaf. Itu jawaban dari Islam. Oke, ya. Satu ya itu satu kesamaan teologi, model teologinya memang begitu ya. Itu satu. Nah, yang satu kemudian yang terakhir, bukan terakhir juga sih. Jadi kalau dari segi ajaran sampai saat ini dari videonya Kodondi dan yang teman-teman yang lain juga udah pernah saya lihat, saya belum menemukan secara pengajaran itu yang berbeda lah. Ya, kasihnya sama, pengampunan dan segala macam sama. Cuma kan di dalam Quran dan di Alkitab tidak hanya memuat kalimat-kalimat firman, tapi ada yang namanya kisah juga ya. Pasti ada kutipan-kutipan kisah. Oke lah, yang terkait kelahiran Yesus itu di bawah pohon kurma. Kalau di Al-Quran, kita nonton Ustadz Felix Yao tuh pernah nyampein itu di podcast. Di Alkitab nggak ada di bawah pohon kurma gitu ya. Tapi kan di beberapa yang itu tadi Sodome itu dan beberapa tulisan-tulisan itu juga mendukung adanya palm trees lah gitu ya. Salah satu oke lah, saya nggak masalah dengan kelahiran itu. Tapi terkait dengan peristiwa penyalipan nih, sejauh yang saya lihat kalau di Alkitab dan buku-buku yang sejarah ya yang sifatnya non agama itu kan banyak yang menyatakan sebenarnya memang betul terjadi peristiwa penyalipan itulah gitu. Disaksikan oleh murid-muridnya, termasuk kayak kebangkitannya waktu saat menunjukkan kepada Maria dan sebagainya, itu terjadi juga gitu. Nah, perspektif dari Islam itu
apa sih perbedaannya gitu terkait dengan peristiwa menanggapi peristiwa penyalipan itu gitu? Kalau di Quran kan sudah jelas, di Quran surat An-Nisa 157, wa ma qataluhu wa ma salabuhu. Ya kan, tidak dibunuh dan tidak disalib. Walakum syubiha lahum, tetapi orang yang diserupakan. Itu udah jelas di Quran. Kita memandang Quran, kenapa kita mengimani Quran itu sebagai murni firman Allah? Karena di dalam Quran yang tadi saya bilang, saya masuk dari sisi sains. Ya, ketika di dalam Quran ada ayat-ayat yang sudah terbukti benar oleh sains, berarti saya mengambil standar, berarti semua yang ada di dalam Quran benar, gitu ya. Tetapi karena ditanyakan, saya tunjukin kitab ini. Sekarang standarnya Bible ini pasti benar, dan sejarah tersusunnya bagaimana kan kita sudah tahu bahwa ini disusun oleh bapak-bapak gereja, ya kan? Berarti ketika bapak-bapak gereja memilih Bible atau gospel-gospel untuk masuk ke dalam sini, kan mereka melakukan seleksi. Ada puluhan gospel, puluhan yang nggak masuk ke dalam sini. Salah satunya ini. Namanya dokumen-dokumen Nag Hammadi. Nag Hammadi ini adalah, boleh disebut adalah produk daripada Kristen-Kristen yang disebut dengan Kristen-Kristen Gnostik. Pernah dengar? Ya, pernah dengar. Gnostik. Ada salah satu aliran yaitu namanya Kristen Basilidean. Ya, tumbuh suburnya malah di Mesir. Mereka mengatakan bahwa penyalipan Yesus itu hanyalah sebuah ilusi. Yang disalib bukan Yesus. Yang disalib siapa? Simon orang Kirene. Bukan Cinere ya, Kirene. Jadi karena mereka kalah saing dengan Kristen yang Paulinis yang mengikuti pemikiran Paulus, orang-orang Kristen Paulinis ini kan yang digandeng oleh Kaisaran Romawi. Ketika yang ini sudah berkuasa, ya yang kecil-kecil di bawahnya, termasuk Kristen Basilidean, termasuk Kristen Nazarin, termasuk Kristen Ebionite, termasuk Kristen yang Arianisme, ini dibasmi dong, pasti dong, dikejar-kejar, buku dihancurin dan sebagainya. Ada dokumen yang selamat. Ini ditemukan di Desa Nag Hammadi, Mesir, tahun 1945, di sebuah gospel yang bernama The Second Treatise of the Great Set. Menceritakan begini. Nah, ini. Udah bahasa Inggris kan? Ya. 2 kalimat terakhir aja dibaca. Ya. 2 kalimat terakhir. Oh iya. They were striking with a scourge, but Simon bore the cross on his shoulder. Yeah, Simon ya dia. Someone else wore the crown of thorns, and I was on high, poking fun at all the excess of the rulers and the fruit of their error and conceit. I was laughing at their ignorance. Berarti tidak semua Kristen setuju bahwa Yesus disalib loh. Ya. Terus kalau kita ngelihat Bible sendiri yang Perjanjian Baru, juga banyak apa namanya ya, kayak semacam kejanggalan gitu. Yesus ketika di atas kayu salib ngomongnya apa? Eli, Eli, lama sabachthani, ya kan? Pernah baca nggak di Matius, Markus, Lukas, Yohanes, selama hidupnya dari kecil Yesus menyebut Tuhannya dengan sebutan Eli? Enggak sih ya. Nggak ada kan? Gimana ceritanya tiba-tiba di atas kayu salib nyebutnya Eli, Eli? Yang biasanya nyebut Bapak atau Aba gitu. Kok tiba-tiba nyebut Eli? Bener nggak tuh Yesus yang di atas kayu salib? Teori ya, ini teori ya. Teori. Saya nggak nuduh nih, cuman teori. Tapi make sense nggak teori saya? Ya sejauh ini sih make sense ya. Karena dia nggak pernah nyebut Tuhannya dengan sebutan Eli selama hidupnya. Tiba-tiba di atas kayu salib, Eli, Eli, lama sabachthani. Itu hanyalah cara penulis Matius mengutip dari Mazmur 22. Ya, menganggap bahwa Yesus sudah dinubuatkan di Mazmur 22. Padahal di Mazmur 22 kalimatnya bukan Eli, Eli, lama sabachthani, Eli, Eli, lama azabthani. Walaupun artinya sama, tapi kan dialeknya beda. Kalau mau ngambil dari Mazmur, kenapa nggak nulisnya Eli, Eli, lama azabthani? Kenapa sabachthani? Di Markus, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Eloi, Eloi bahasa Aramaik, Eli, Eli bahasa Ibrani. Hanya cuman karena ngambil dari Mazmur 22, berani sebut itu sebagai kebenaran mutlak. Ya. Terus saya gini lagi. Ketika Yesus dihadapkan ke Pilatus, kan Pilatus mengikuti adat yang namanya ketika Paskah ada adat membebaskan seorang penjahat. Pilatus menyodorkan Yesus orang Nazaret, Yesus Barabas. Yesus orang Nazaret ini apa sih? Dai lah. Gitu. Yesus Barabas ini apa? Ketua pemberontak. Kalau buat saya Pilatus, mana yang kira-kira harus saya salib? Barnabas lah, ketua pemberontak. Sedangkan ini apa? Cuma dai, urusan apa sih?
penistaan agama mungkin misalnya dianggap sama orang Yahudi. Bahkan istrinya Pilatus saja bilang orang itu nggak salah. Bisa nggak kira-kira ketika disuruh milih yang mana mau dibebaskan, orang Yahudi milih Barabas. Nah ketika mau dibawa ke sana ditukar atau bagaimana, bisa ketukar. Bisa nggak kira-kira? Ya, teori sih bisa. Ini teori. Cuma kan murid-muridnya dia ngelihat dia di situ, Mas. Ngelihat di mana? Waktu pas penyaliban. Mukanya udah digebukin belum? Oh iya, udah kan sudah udah digebukin dulu. Iya. Coba ngeliat film The Passion kayak apa digebukinnya. Ya itu mungkin karyanya Mel Gibson ya. Orang beda-beda lah. Tapi itu teori. Terus yang kedua gini. Yang ketiga berarti. Yesus pernah bawa, ini cerita di Bible nih ya. Yesus pernah bawa Petrus, Yohanes, Yakobus ke bukit untuk berdoa. Iya. Yesusnya berdoa. Ketika Yesus balik, murid-muridnya takjub melihat Yesus mukanya bersinar, mukanya berubah. Murid-muridnya ngelihat Yesus sedang ngobrol sama Nabi Musa dan Nabi Elia. Yesus bisa merubah mukanya. Pertama nih ya. Dan itu tidak tercatat di dalam Yohanes. Padahal gila lu ngelihat orang bisa ngeliat ngobrol sama Nabi Musa sama Nabi Elia, masa nggak ditulis? Lupa atau gimana? Tapi maksud saya gini. Ketika Yesus ditangkap di Taman Getsemani, yang menunjukkan itu Yesus siapa? Yudas kan? Yudas bawa imam-imam Yahudi, bawa tentara Romawi, nangkep Yesus. Yudas bilang, yang saya cium itulah Yesus. Ketika dicium Yesusnya, bisa nggak mukanya ketukar? Teori. Ya itu teori ya. Teori ya. Ya. Tapi bisa kan? Artinya bisa aja orang diserupakan pada saat itu. Jadi maksudnya, Yesus saja bisa merubah mukanya sendiri kok, apa susahnya merubah muka dia ketukar sama Yudas? Bisa jadi begitu. Lagi pula pada saat peristiwa penyangkapan itu di Gospel Markus, ketika Yesus tangkap ada anak muda lari terbirit-birit nggak pakai baju. Siapa itu? Nah ini teori lagi. Jadi banyak cerita-cerita di dalam 4 Gospel yang janggal juga kalau yang disalib Yesus. Gitu. Maksudnya gitu, ya. Selain daripada ini, kalau cuma catatan-catatan sejarah siapa misalnya? Flavius Josephus. Flavius Josephus tulisannya yang mengenai Yesus itu udah di reaction abis sama ahli-ahli sejarah bahwa itu adalah catatan atau bikinan orang Kristen di abad 4. Nanti ada lagi siapa Titus apa segala macam. Tapi di luar daripada semua itu, siapa saksi mata langsung yang menyaksikan Yesus disalib? Yang menulis sejarah itu? Apakah Matius, Markus, Lukas, Yohanes itu saksi mata langsung? Enggak. Itu maksudnya. Nah, sedangkan Quran menyangkal Yesus disalib, tapi di dalam Quran ribuan ayat-ayat sudah terbukti benar menurut sains. Sedangkan di Bible ratusan ayat tidak asli, tidak sesuai dengan ilmiah, ilmu pengetahuan. Contoh, kelelawar itu burung atau bukan? Kelelawar. Mamalia apa ya dia? Mamalia kan? Mamalia yang bisa terbang. Iya. Tapi burung bukan? Ya bukan. Bukan, karena dia kan sayapnya beda sama burung. Tapi di Bible ini disebutkan kelelawar itu termasuk burung. Udah salah. Ada nggak serangga berkaki 4? Apa ya? Ini belum pernah kan lihat. Nggak ada kan? Di sini ada disebut serangga berkaki 4. Ya, nggak tahu, saya juga nggak pernah lihat. Mungkin aja ada kan. Peristiwa banjir bah Nabi Nuh, kalau di Bible baca ayatnya, itu banjir yang meliputi seluruh bumi atau sebagian? Seluruh bumi ya. Karena apa? Yang bernafas semua mati, ya kan? Mungkin nggak seluruh bumi tertutupi dengan air, bahkan sampai menutupi gunung yang paling tinggi setinggi 15 hasta. Secara fisika mungkin nggak? Ya kayaknya nggak tahu, saya nggak terlalu tahu soal itunya sih. Saya udah pelajarin. Tidak mungkin, kenapa? Karena laut kan sudah punya level permukaan laut, ya. Kalau air laut semua dikeluarkan, apakah dia bisa menutupi seluruh bumi? Kan hujan dari laut, hujan dari awan dari laut kan. Kalau semua air laut keluar, jadi awan, jadi bumi, hujan, apakah bisa sampai menutupi seluruh bumi yang bisa menutupi gunung paling tinggi dengan tinggi lebih dari 10 hasta, total 15 hasta. 15 hasta itu berapa meter sih? Kira-kira 7 meter lah, 1 hasta itu segini. Kalau semua air di laut dikeluarkan untuk menutupi seluruh bumi, berarti laut kopong. Ya kalau ditarik ke sekarang, kalau lihat di Net Geo sih, kalaupun semua mencair di kutub juga, yang tenggelam sebagian sih. Iya, nggak semua. Kalau memang ini peninggalan air dari zaman dulu. Iya, kalau kan air kan nggak kemana-mana.
Air laut menguap jadi awan jadi hujan turun ke tanah mengalir lagi ke laut kan. Kan gitu, nggak kemana-mana air itu. Matahari katanya lebih tua dari bumi, tapi air yang di bumi lebih tua dari matahari, katanya gitu. Katanya gini ya. Jadi maksud gua, semua air yang di bumi kalau dikeluarkan dari laut nggak mungkin bisa nutup seluruh bumi. Kalau bisa nutup seluruh bumi berarti yang di dalam laut kosong. Itu maksudnya. Itu secara ilmu pengetahuan juga nggak mungkin. Ahli sejarah juga sudah mengatakan tidak ada bukti banjir yang meliputi seluruh bumi. Kalau di Quran, banjir bahnya Nabi Nuh itu regional, nggak semuanya. Gitu ya. Jadi ketika ada sebuah kitab secara ilmiah banyak kesalahan, banyak kontradiksi, banyak ayat tidak asli, banyak ayat sisipan, itu aja. Sedangkan Quran teruji 1500 tahun yang lalu. Tidak ada peralatan yang memadai, tapi bisa dibenarkan oleh sains zaman sekarang. Dan yang tadi saya kasih contoh baru beberapa loh. Dari ratusan, dari 800 ayat. Belum nanti masalah lebah, belum nanti masalah awan, belum masalah bintang. Macam-macam, belum nanti ada masalah, ada sungai di dalam laut, ada api di dalam laut. Terlalu banyak, belum lagi Big Bang. Pernah dengar Big Bang? Iya. Quran surat Al-Anbiya ayat 30. Dan kami jadikan satu langit dan bumi, kemudian kami pisahkan keduanya. Dari mana Nabi Muhammad SAW tahu langit dan bumi itu dulunya satu? Kita sekarang hidup di zaman sains. Kalau pada zaman Quran diturunkan, orang Arab pada waktu itu hidup pada zaman syair. Quran turun, pada bengong sama ayat-ayat Quran. Ternyata ini syairnya jauh melebihi syair mereka. Ketika Nabi Isa AS diutus kepada Bani Israel, Nabi Isa AS bisa mengalahkan tabib-tabib yang pada saat itu. Karena pada zaman itu zaman pengobatan. Ketika Nabi Musa AS diturunkan kepada Firaun, bisa mengalahkan sihir-sihirnya tukang sihir Firaun. Karena pada saat itu zaman sihir. Sihir. Jadi Allah SWT nggak kekurangan cara untuk mengalahkan manusia dengan cara mengutus Nabi diberi kekuatan yang melebihi manusia pada saat itu. Sihir dilawan dengan mujizat. Tabib dilawan dengan mujizat. Syair juga dilawan dengan mujizat. Quran juga mujizat. Justru Quran adalah mujizat yang paling besar yang masih kita bisa lihat sampai sekarang. Dan akan dipelihara sampai kiamat. Quran itu. Ada lagi pertanyaan? Apa ya? Saya mau kasih analogi, boleh nggak ini? Iya. Ini Bible, ini kan kalau begini Bible namanya hard copy nih, hard copy. Iya. Soft copy itu yang di handphone, di komputer kan. Kalau semua Bible, hard copy dan soft copy yang di handphone, di laptop, yang di seluruh bumi dimusnahkan, bakal ada lagi nggak Bible? Ya, nggak ada. Soalnya ada yang hafal mungkin. Nggak bakal ada kan? Tapi kalau Quran, semua hard copy, soft copy, semua dimusnahkan, bakal ada lagi nggak Quran? Ya. Nggak lama, nggak pakai lama. Karena jutaan orang menghafal Quran. Nggak pakai lama, mungkin 2 hari udah jadi. Gitu. Indikasi banget bahwa itu adalah berasal dari pencipta langit, bumi, dan manusia. Itu maksudnya. Ada nggak pendeta yang hafal Bible-nya 1 lembar aja? Nggak ada. Kenapa Quran mudah dihafal manusia? Bahkan anak 5 tahun aja bisa hafal. Bahkan anak autis aja bisa hafal. Karena itu firman Allah SWT. Iya. Karena kita nggak ada kewajiban menghafal. Kan? Saya nggak bilang wajib hafal, enggak. Tetapi Allah SWT punya perhitungan sendiri. Perhitungannya apa? Orang yang hafiz Quran itu sudah diangkat menjadi keluarga Allah. Orang Islam pinter bisnis, tapi bisnis pahala gitu maksudnya. Iya. Orang Islam melakukan sesuatu kebaikan selalu ada motif pengen dapat pahala. Betul? Bahkan ngejodohin temen aja kalau nikah aja pahalanya surga. Siapa yang nggak mau gitu maksudnya. Iya. Gitu. Apalagi ngasih makan orang. Ya. Jadi Islam itu bisnis pahala. Iya betul. Ya, itu ya sebenarnya bukan perkara bisnis, tapi maksudnya motivasi dalam melakukannya itu adalah bukan semata-mata. Enggak, ini bahasa saya aja. Tapi Ini bukan bahasa Ustadz ya. Iya.
Iya, iya. Ustadz nggak ada ngomong begitu. Ya kan kalau ini bisa berkaca kepada ya Yesus ya, waktu itu dia bilang apa? Iya. Menjalankan Taurat itu bukan karena kewajiban tapi karena kecintaan kepada pencipta bukan ya. Betul. Itu yang hilang di zaman itu ya sepertinya ya, karena jadi kewajiban aja dan kalau orang nggak menjalankan kewajiban tuh kayak jadi apa sih namanya tuh? Kayak jadi polisi lah ya. Rutinitas. Nah, jadi Saya tadi lupa ngasih ayat begini. Matius 23 ayat 1 sampai 3 coba baca. Maka berkatalah Yesus kepada orang banyak dan kepada muridnya katanya, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Maksudnya apa tuh? Ahli Taurat dan Farisi menduduki kursi Musa itu artinya apa? Sudah menggantikan Musa kan? Karena Musa sudah meninggal kan ribuan tahun sebelumnya. Terus apa? Sebab itu turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu, tetapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka. Yang ahli Taurat dan Farisi ajarkan apa? Ya Taurat kan? Taurat ya. Ikutilah dan apa? Ya, turutilah yang mereka ajarkan. Nah, turutilah apa yang mereka ajarkan, tapi jangan turuti perbuatan-perbuatan mereka. Yesus menuduh orang ahli Taurat dan Farisi munafik, mengajarkan tapi tidak melakukan. Yang Yesus ajarkan, perintahkan untuk mengikuti ajaran Taurat dari ahli Taurat dan orang Farisi. Tapi Yesus juga bilang, hati-hati lu sama orang Farisi. Ya, itu makanya kan harus mengujilah segala sesuatu. Makanya kan dibilang gitu kan, ujilah segala sesuatu. Terus apa? Jangan ya nggak tahu dia buka kalau di ini tafsirnya pendeta kali ya. Kalau di khotbah pernah saya dengar satu ya, jangan lihat siapa yang menyampaikan, tapi apa yang disampaikan gitu. Ya coba buktikan dong, dia kan bisa diuji. Apa yang disampaikan Paulus sesuai nggak dengan yang disampaikan Yesus? Itu aja. Iya, makanya kan saya sudah melihat itu dan kenapa juga yang disampaikan Paulus nggak diterima semua, nggak dilakukan semua? Perpuluhan, kerudung, kenapa nggak diikutin juga sama gereja? Iya, itu jadi pertanyaan saya juga, kenapa bisa denominasinya sebanyak inilah? Nah, itu kenapa? Karena itu ada perbedaan akidah secara tipis-tipis. Tipis-tipis loh perbedaannya. Contoh yang tadi kamu bilang ada orang yang kelompok yang mengutamakan predestinasi. Itu adalah Calvinis. Itu Katolik dan Ortodok pecah kenapa? Karena satu, masalah manajemen pemimpin gereja. Yang kedua, masalah Roh Kudus itu berasal dari siapa? Ortodok bilang Roh Kudus berasal dari Bapa. Katolik bilang Roh Kudus berasal dari Bapa dan Anak. Cuman beda begitu. Pecah segitu gedenya tahun 1054. Terus Katolik jadi ada Protestan. Setelah Katolik diprotes sama orang Katolik sendiri, Martin Luther. Timbullah Protestan. Protestan diprotes lagi. Ada Lutheran, Anglikan, Calvinis, Metodis, apalagi Baptis, Advent dan segala macam. Sampai itu banyak ribuan. Iya, malah ada yang menganggap yang walaupun ada akidah yang utamanya adalah percaya Yesus gitu, walaupun sama-sama percaya Yesus, kalau beda itu dianggap dia bukan Kristen. Ya, iya, itu di dalam Protestan sendiri. Nanti ada kelompok-kelompok yang ada yang menolak Trinitas. Ada yang menolak Trinitas. Iya, ada sih. Iya juga. Jadi kalau boleh dikatakan ngelihat seperti itu cuma satu kata judulnya. Apa? Ruwet. Ruwetnya pakai D. Iya. Nah, sekarang gini ya. Ini kan kitabnya Regi nih. Berapa kitab di dalamnya? Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Jumlahnya saya lupa juga. 66, saya kasih tahu aja biar cepet. Oke. Ya gitulah kita nggak hafal soalnya. Ini punya Katolik nih. Iya 66. Ini punya Katolik. Berapa kitab? 73 kitab. Ada kitab Deuterokanonika namanya. Oh iya. Pernah dengar kan? Ini punya Ortodok nih. Berapa kitab? Nggak tahu sih. 78 kitab. Lebih banyak lagi ya. Ini punya Ethiopia 81 kitab. Jadi yang Ortodok menolak 3 dari Ethiopia, yang Katolik menolak 5 dari Ortodok, yang Protestan menolak 7 dari Katolik. Berarti kalau begini, konsep firman jadi kitab kan belum selesai urusannya berarti. Iya. Walaupun sama-sama Trinitarian nih, belum selesai kan? Terus kemudian di Kristen sendiri kita juga bisa melihat ada kelompok Trinitarian seperti ini dan Regi. Ada kelompok Kristen yang namanya Unitarian kan? Iya, Unitarian. Termasuk Saksi Yehova tuh? Iya, Saksi Yehova. Itu juga Unitarian. Mereka nggak nyembah Yesus kan? Menolak Trinitas kan? Iya. Ada kelompok Kristen namanya Oneness. Oh itu apa? Bukan Mormon. Beda lagi. Mormon sebenarnya di bawah Protestan juga. Mormon itu timbul didirikan oleh Joseph Smith, mengaku nabi loh.
Terus kemudian dia awalnya juga menolak trinitas dan boleh poligami, tapi kemudian kelompoknya ada yang berdamai dengan kelompok trinitarian atau bagaimana gitu lah. Yang Oneness itu menolak trinitas juga. Mereka tidak bilang 3 pribadi tapi 1 pribadi. Bapa itu Yesus, Yesus itu Bapa, 1 pribadi, bukan 3 pribadi. Jadi ada 3 kelompok Kristen nih. Yang di Indonesia ini semua ada nih. Semua ada. Kalau begini kan akidahnya berbeda. Berarti konsep firman yang jadi manusia, Tuhan jadi manusia, dengan adanya 3 kelompok ini kan berarti belum selesai juga. Saya pernah tanya sama pendeta, sampai kapan Pak selesainya? Sampai kiamat kata kita. Iya. Jadi konsep ketuhanannya belum selesai, konsep kitabnya juga belum selesai. Padahal di dalam kitab mereka sendiri, antara perjanjian lama dan perjanjian baru, konsep ketuhanannya kontradiksi, konsep keselamatannya kontradiksi, konsep Mesiasnya berbeda jauh. Iya. Ada lagi pertanyaan? Overall sih sebenarnya. Saya mau minta time break deh kayaknya. Oh iya. Mau sebat soalnya.